Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Khairul Rifki Afandi, mahasiswa semester 5 STAI Al-Hikmah Jakarta dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Apa saja bagian-bagian tumbuhan itu? Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, dan yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, dan yang kelima ada buah. Pertama, akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Akar juga berfungsi sebagai penyangga tumbuhan agar tetap tegak. Beberapa tumbuhan memiliki akar yang dapat menyimpan cadangan makanan seperti wortel dan kentang. Nah, jadi akar ini merupakan bagian dari tumbuhan yang paling bawah. Nah, fungsinya ada di mana? Yaitu ada di bawah tanah. Untuk apa fungsinya? Yaitu untuk menyangga tumbuhan agar tidak rubuh, agar tumbuhan agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, fungsi lain dari akar adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Jadi ketika air jatuh ke bumi dan diserap oleh tanah, nah dari akar tersebutlah yang menyerap nutrisi dari air yang ada di tanah. Untuk apa fungsinya? Yaitu untuk sumber makanan bagi tumbuhan tersebut. Nah, akar juga berfungsi sebagai penyangga tumbuhan agar tetap tegak. Jadi akar ini fungsinya adalah fungsi lainnya, yaitu agar tumbuhan tetap tegak, yaitu tetap berdiri dengan kokoh. Karena apa? Jika tumbuhan tidak mempunyai akar, maka tumbuhan tersebut akan menjadi runtuh atau roboh dengan sendirinya. Contoh, jika ketika musim hujan atau diterpa dengan angin yang kencang, nah jika tidak ada akar, mungkin tumbuhan ketika tertiup angin sedikit akan cepat roboh. Nah, akan tetapi dengan adanya akar tersebut, maka tumbuhan akan tetap kuat karena akar-akar ini merambat atau mengeram kepada tanah, sehingga ketika tumbuhan diterpa dengan angin, maka tidak terjadi kerobohan, ya, agar tidak terjadi kerobohan. Nah, beberapa tumbuhan memiliki akar yang dapat menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti apa? Seperti wortel dan kentang. Nah, wortel dan kentang ini menjadi sumber cadangan makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Misal jika tumbuhan tersebut tidak mendapatkan makanan dari alam atau dari tanah, maka tumbuhan tersebut akan memakan hasil dari tanaman itu sendiri, yaitu cadangan makanannya seperti tumbuhan buah wortel dan kentang. Selanjutnya ada zat klorofil. Zat klorofil dan letaknya. Klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat pada tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri. Pigmen ini sangat penting dalam proses fotosintesis karena mampu menyerap cahaya, terutama dari spektrum biru dan merah, yang kemudian diubah menjadi energi kimia. Energi ini digunakan oleh tumbuhan untuk mengolah air dan karbon dioksida menjadi glukosa yang berfungsi sebagai sumber energi utama. Nah, jadi klorofil ini adalah pigmen-pigmen hijau yang terdapat pada tumbuhan seperti alga dan beberapa jenis bakteri. Nah, dari pigmen-pigmen tersebut yang membantu untuk tumbuhan agar tetap hidup. Jadi pigmen ini bagi tumbuhan itu sangat penting dalam proses fotosintesisnya karena mampu menyerap cahaya dari cahaya matahari, terutama dari spektrum biru dan spektrum merah tersebut, yang kemudian diubah menjadi energi kimia. Energi kimia untuk apa? Yaitu energi kimia untuk tumbuhan itu sendiri. Energi ini digunakan oleh tumbuhan untuk mengolah air dan karbon dioksida menjadi glukosa yang berfungsi sebagai sumber energi utama. Nah, jadi sumber energi utama dari tumbuhan tersebut itu diolah melalui dari spektrum merah atau spektrum biru tersebut, yang digunakan untuk tumbuhan mengolah air. Jadi air itu diolah atau karbon dioksida itu diolah menjadi glukosa
yang berfungsi sebagai sumber untuk energi makanan itu sendiri. Bagian tumbuhan yang menghasilkan klorofil adalah kloroplas, organel kecil yang ada di dalam tumbuhan sel tersebut. Kloroplas banyak ditemukan di daun, terutama pada jaringan mesofil atau jaringan palisade dan spons. Disinilah klorofil terkonsentrasi, memungkinkan daun untuk menangkap cahaya secara efektif dan menjalankan fotosintesis. Jadi ketika cahaya menjalankan dengan baik ke dalam tumbuhan tersebut, nah dari situ akan disaring melalui apa? Melalui sel-sel tumbuhan, yaitu kloroplas, atau yang kita sering lihat di daun-daun yang ada di tumbuhan tersebut. Nah, jaringan mesofil ini akan menyerap cahaya yang terpapar oleh sinar matahari. Nah, disinilah klorofil itu terkonsentrasi untuk memungkinkan daun menangkap cahaya. Jadi daun itu menangkap cahaya dari hasil tersebut. Nah, yang selanjutnya perbedaan monokotil dan dikotil. Monokotil dan dikotil dibedakan berdasarkan jumlah kotiledon daun lembaga dalam bijinya. Jadi di sini perbedaan monokotil dan dikotilnya itu dibedakan menjadi jumlah kotiledon atau daun lembaga dalam bijinya. Nah, apa saja? Yang pertama, monokotil. Monokotil memiliki satu kotiledon, akar serabut, tulang daun sejajar, berkas pembuluh tersebar, dan bagian bunga berkelipatan 3. Contohnya seperti padi dan jagung. Jadi monokotil itu mempunyai satu kotiledon atau akar serabut. Contohnya seperti akar serabut dan tulang daun sejajar. Nah, untuk dikotil tersendiri, yaitu memiliki 2 kotiledon, akar tunggang, tulang daun menyirip atau menjari, berkas pembuluh melingkar, dan bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Contohnya mangga tanah. Jadi dikotil ini mempunyai 2 kotiledon. Nah, contohnya seperti apa? Kayak akar tunggang, tulang daun menyirip atau menjari, berkas pembuluh melingkar, dan bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Nah, bunga berkelipatan 4 atau 5 ini contohnya seperti kayak di mangga atau di kacang tanah. Jadi seperti itu. Nah, perbedaan ini mempengaruhi struktur dan fungsi tumbuhan pada setiap kelompok. Jadi tumbuh-tumbuhan itu mempunyai kelompoknya masing-masing. Jadi ada yang memiliki 2 kotiledon seperti monokotil, seperti dikotil, dan mempunyai 1 kotiledon seperti monokotil. Nah, selanjutnya ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dengan daun. Fungsinya adalah untuk menopang daun dan bunga serta mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun. Batang juga berperan dalam proses fotosintesis, yaitu mengubah energi matahari menjadi makanan bagi tumbuhan. Nah, jadi batang ini fungsinya adalah untuk menghubungkan akar dengan daun. Karena kan akar itu berada ada di bawah di dalam tanah. Nah, untuk menghubungkan ke daun, sedangkan daun berada di atas, ya kan? Nah, akar untuk menghubungkan ke daun itu pasti ada penghubungnya dong. Nah, penghubungnya apa? Yaitu batang tumbuhan tersebut. Nah, batang ini berfungsi untuk menopang daun agar daun tersebut tidak jatuh. Karena jika daun langsung ke akar itu jarang ada. Pastinya harus ada yang namanya akar. Nah, akar ini yang untuk menampung daun-daun tersebut. Nah, fungsi lainnya yaitu dari akar adalah untuk mengangkut air dan nutrisi. Nah, air dan nutrisi ini akan diserap oleh akar. Akar ini akan mengalirkan ke daun agar daun tersebut akan tetap hidup. Jadi akar ini juga berfungsi sangat penting bagi tumbuhan itu sendiri. Jadi akar juga bisa berperan dalam proses fotosintesis atau mengubah energi matahari menjadi energi makanan bagi tumbuhan. Jadi ketika matahari menyinari kepada tumbuhan tersebut, nah akarlah yang menjadi sababnya tumbuhan bisa makan. Jadi makanan tersebut diserap oleh cahaya tersebut diserap oleh akar, dan akar tersebut yang menyalurkan makanan bagi tumbuhan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada daun.
Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menggunakan energi matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen dan gula sebagai makanan. Nah, jadi daun ini berfungsinya untuk melakukan fotosintesis. Jadi fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menggunakan energi matahari atau air dan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen dan gula sebagai makanan. Jadi sebenarnya karbon dioksida ini sangat penting karena untuk apa? Untuk nutrisi atau makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Jika tidak ada karbon dioksida atau tidak ada air atau tidak ada matahari, nah maka tumbuhan tersebut akan menjadi mati karena makanan tersebut seperti manusia. Karena tumbuhan tersebut seperti manusia yang harus diisi dengan yang namanya makanan. Mau makhluk hidup apapun pasti membutuhkan yang namanya makanan. Selain itu, daun juga berperan dalam mengatur penguapan air melalui stomata yang terdapat pada permukaannya. Jadi daun-daun itu berperan juga sebagai mengatur penguapan air agar penguapan air itu tidak melebihi kapasitas pada tumbuhan. Jika jika air tersebut melebihi kapasitas pada tumbuhan, maka tumbuhan itu akan menjadi mati. Jadi semuanya itu harus mempunyai porsinya masing-masing. Seperti kita makan kita harus mempunyai porsi kita masing-masing, ya kan? Jika kita kebanyakan makan, maka perut kita akan sakit karena kekenyangan. Jika kita kekurangan makanan, nah perut kita akan menjadi sakit juga. Karena apa? Karena masih kelaparan seperti itu. Nah, selanjutnya ada bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berperan dalam reproduksi. Fungsinya adalah untuk menarik serangga dan hewan lain sebagai penyerbuk. Bunga juga menghasilkan biji sebagai hasil dari proses penyerbukan. Bunga memiliki berbagai bentuk dan warna yang menarik untuk menarik perhatian penyerbuk. Nah, jadi bunga ini juga sangat penting bagi tumbuhan. Karena apa? Berperan dalam reproduksi. Reproduksi apa? Reproduksi untuk tumbuhan itu sendiri. Nah, fungsinya dari bunga itu adalah untuk menarik serangga dan hewan lain sebagai penyerbuk, karena hewan-hewan bisa menghasilkan serbuk-serbuk, ya kan? Nah, bagaimana hewan tersebut bisa datang ke tumbuhan? Yaitu melewati yang namanya bunga. Nah, bunga juga bisa menghasilkan biji sebagai hasil dari proses penyerbukan itu. Nah, bunga memiliki berbagai bentuk dan warna yang menarik untuk menarik perhatian penyerbuk. Jadi semakin bagus bunganya atau warnanya dan sebagainya, maka serangga-serangga akan lebih tertarik kepada bunga itu sendiri. Nah, fungsi serangga itu yang tadi saya jelaskan untuk penyerbuk bagi tumbuhan. Nah, selanjutnya ada buah. Buah adalah tumbuhan yang mengandung biji. Fungsinya adalah untuk melindungi biji dan membantu dalam penyebarannya. Nah, jadi bunga adalah bagian tumbuhan yang mengandung biji. Jadi buah adalah bagian tumbuhan yang mengandung biji. Nah, buah ini hasilkan yang namanya biji. Nah, fungsinya adalah untuk melindungi biji dan membantu dalam penyebarannya. Jadi kalau misalnya biji tidak ada biji tidak di dalam buah, maka penyebaran itu akan banyak. Karena suatu tumbuhan akan tumbuh yang melewati yang namanya biji-biji dari tumbuhan atau dari buah tersebut. Ya, dari buah tersebut, maka buah itu fungsinya adalah untuk menampung biji-biji agar tidak tersebar kemana-mana, agar tidak banyak tumbuhan-tumbuhan yang tersebar atau tumbuhan-tumbuhan liar karena biji-biji itu. Nah, beberapa buah memiliki rasa yang manis atau asam yang menarik hewan untuk memakannya dan membantu penyebaran biji melalui kotoran mereka. Nah, hewan juga bisa berpengaruh nih karena dari hewan memakan buah tersebut. Nah, misalnya hewan tersebut makan buah jambu. Nah, buah jambu kan kecil-kecil. Nah, hewan memakannya. Nah, jika hewan mengeluarkan kotoran, maka akan keluar yang namanya biji dari buah tersebut. Nah, maka penyebarannya akan meluas lah dari biji-biji tersebut, dari kotoran hewan tersebut, karena kotoran hewan tersebut terkandung yang namanya biji.
Jika sudah penyebar luas, maka maka biji tersebut akan menumbuh yang namanya tanaman baru. Oke. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.